Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalamnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka bertolabul ilmi dengan niat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan meriadah dan bermujahadah, berlatih dan berjuang dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam sebuah kebaikan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah dan derajat diri. Kita sebut Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, tetapi tauhid nyatanya adalah masih dalam makom rendah. Inilah yang membuat ketidaksampaian ke aras Allah segala sesuatu yang kita laksanakan tanpa ilmu pengetahuan. Para hadirin dan jamaah sekalian, tentunya dalam majelis zikir Ma'rifatullah dalam YouTube Buya Pasaman Timur, Makom Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Jakarta, insyaallah selalu mengajak umat untuk bertolabul ilmi dan berbagi wawasan demi kemaslahatan diri kita, agar fatonah, agar sidik, agar amanah, agar tablik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau kita berbicara sebuah amanah, ya ayyuhallazina amanu, ini ada kriteria hakikat-hakikat yang harus kita pelajari. Kalau sudah dikatakan ya ayyuhallazina amanu, apa amanahnya? Tabaraka'allah, sampaikan amanahku. Apa amanah Allah? Inilah yang harus selalu kita ingat. Pertama, amanahnya ma'buduni, sembahlah aku. Yang kedua, zikrullah, ingatlah aku. Innaka salamati yaumil dunia wal akhirah. Bagaimana caranya kita dengan ketaatan, dengan keibadahan kita mengkaji segala hakikat demi terangkatnya
derajat ibadah kita di mata Allah. Tapi bagaimanapun, menyampaikan amanah Allah juga harus kita hati-hati, terutama bagi para saudara-saudara kita yang berada di makom mimbar. Siapa yang di makom mimbar? Itulah khatib, para imam, para al-mukharam, inilah para ulama wa aulia yang selalu syiar untuk kebaikan, syiar menuju umat dalam rangka mengajak bertauhid kepada Allah. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali kita melaksanakan suatu kewajiban yang tidak memperjalankan umat kepada Allah. Kalau hanya sebatas menyampaikan, itu semua juga bisa, dan itu tidak akan merubah. Laksana sebuah Al-Quran. Al-Quran itu mampu merubah manusia, tapi manusia tidak kuasa merubah Al-Quran. Artinya, karim, sifat mengajar itu memiliki adab-adab hakikat tertentu, di mana posisi hakikat kita sebagai orang yang menjalankan amanah, orang yang ada di garis depan, di mihrabnya masjid, berdiri sebagai pemimpin umat, baik dalam amal syahadah meskipun dalam amal sa'adiyah. Konteksnya menyampaikan amanah Allah bidali marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu ada pada dalilku sendiri. Apa dalilnya Allah? Inilah yang dikatakan hakikat al-karimah wal ujubu fil arasun. Kita harus mencari hakikat dan kodrat dan kekuatan yang akan kita munculkan dari kodrat-kodratnya Al-Quran. Bukan kita berpindah kitab. Membimbing manusia dijamin oleh 30 juz, ternyata stabil dunia ini. Kenapa? Karena manusia dalam pemahaman tauhid. Tapi kalau sudah manusia, umat ini larut dalam pemahaman sejarah, maka yang memahami itu kodratnya pendengar terbaik. Kalau pendengar terbaik, ibarat kita menonton, mati TV, mati pengalaman. Hasil dari semuanya adalah cerita dan pengalaman. Tetapi cerita yang tidak membuat seseorang itu merasa susah, merasa sulit, yaitu seorang ulama, seorang al-hustad, seorang al-mukharam, menuntun dan mengajak, membimbing rohaninya ke jalan tauhid ilahiyah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kadang-kadang kita berpikir, yang dibesarkan sebetulnya siapa? Kita di garis depan sebagai walinya Allah. Membesarkan siapa? Membesarkan Allah. Menjunjung siapa? Menjunjungnya Allah. Ini dalam praktek yang tidak dituliskan di dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam diri kodratnya ulama yang berasal dari seorang alim yang mengkaji dan turun sebagai utusan disebut ulama, yaitu alim ulama. Alimnya ini yang kita berpikir, apakah memang sudah alim? Apa itu alim? Lintas tauhid ilahiyah, sudah makanan nyawanya sehari-hari. Bukan tenggelam dalam pemahaman dan cerita besar daripada ilmu. Inilah yang kita khawatirkan. Manusia
tidak dikeluarkan dari kodratnya yang hakikat untuk menuju hakikat Allah, tapi mereka dilarutkan dalam al-kisah, melamun, hayun, akhirnya manyun. Inilah yang akan kita waspadai. Sejauh mana kalam Allah yang akan kita keluarkan ini. Memang kita melihat kita biasa saja dalam penyampaian, tapi rukun hakikatnya itu wajib karena semuanya diatur oleh zat dan sifatnya Allah dalam makom batinnya. Bermimbar kodrat mimbar Adam dalam maujud, berkodrat Muhammad dalam ibadah, maujud ilmu dalam rohani berupa nyawa. Duduk Adam beribadah Muhammad, berkalam Allah dalam batin, inilah syiar. Duduk Adam berkodrat Muhammad, berkalam Allah dalam batin, inilah yang dikatakan amanah. Inilah syiar. Orang butuh Tuhan, kita masih melarutkan mereka di dalam sejarah demi sejarah. Yang mana hasilnya? Mereka berkata di hati, ya Nabi iyalah, ya yang namanya Rasul iyalah, gak kayak kita. Ya yang namanya Allah maunya dialah. Ini hasil yang akan diterima, yang dikhawatirkan, yaitu getaran rohani umat. Katanya satapan rohani, mana kenal rohani kota ini kota itu, mana kenal rohani ulama A ulama B, mana kenal rohani ilmu A ilmu B. Tapi perkenalkan rohani itu kepada Rabbaninya. Siapa Rabbaninya? Rabbinya yang menguasainya. Ilahinas, Tuhannya manusia. Jadi inilah pokok tiang semuanya. Kalau tauhid kepemimpinan agama tidak bisa menggerakkan rohani umat untuk bertajali kepada Allah, terus fungsinya apa? Mana nilai ibadahnya? Diperkenalkan dia dengan cara ibadah, tapi hakikat tidak disampaikan, tapi yang diajak meniru-niru syariat-syariat para ulama terdahulu. Apakah memang ilmu itu turun seperti itu? Inilah para jemaah. Kalau untuk mendapatkan kebenaran Allah, dalilnya ya dalilnya Allah. Apa kitabnya? Kitabullah. Siapa sanadnya? Sanatullah. Siapa nabinya? Rasulullah. Apa makomnya? Wali Allah. Selesai kan? Boleh mewujud siapa saja di situ, tapi hati-hati, bisikan setan dahsyat kepada orang yang duduk di depan, yaitu penghulu agama. Kalau kita mau sholat di masjid dengan satu bisikan bisa menggugurkan semua perbuatan. Apa kata iblis? Mantap kamu di depan, orang di belakang. Sudah selesai. Kita senang mendengarnya. Selesai. Ingat para jemaah. Begitu juga. Oh kita menjadi imam. Apa kaitan rohani kita ke belakang? Imam rohani apa imam jasmani? Kalau imam jasmani bergerak satu, bergerak semua. Tapi imam rohani menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Kita bisa melihat mana fiil yang menggerakkan af'al jemaah dan dari mana keluarnya ayat.
Ini juga harus diperhatikan. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita berpikir, jangan ada sekali-kali kalam kita itu membesarkan diri kita. Jangan. Allah akan menegur dengan aib. Kamu akan dipermalukan Allah di depan umat. Yang kawin lagi, bikin koperasi hutang piutang, bank 46 dibayar hutang 4 bayar 6. Banyak fakta lapangan yang terjadi. Menikahi di bawah umur segala macam. Mending tidak atas nama Allah. Belum lagi memperkenalkan riwayat-riwayat yang memusingkan yang tidak berhubungan dengan Allah dan memuliakan seseorang terdahulu melebihi Allah, sedangkan Allah yang maha besar masih duduk di dalam batinmu. Udah pasti dia segala yang besar, tapi kalau kita ingin menghadap dia, kita harus melihat ke halam kolbi, ke halam batinnya. Kalau memang kebesarannya ini menyentuh kebatilan langit dan bumi, tidak mungkin dia wujud dalam batin. Kebesaran Allah mutlak dalam diri. Kekuasaan Allah meliputi sekalian alam. Allah aja yang besar, tidak bangganya seperti itu. Apalagi penyampaian marwah kaji. Laksana kita menyediakan anak tangga kepada umat, biar dia jalan sesuai dengan tangganya. Amalan turun, amanah turun, ilmu turun, hati menurun. Ternyata di depan matanya Allah, di depan wajahnya Allah, yang ada hadasnya yang dikasih ilmu. Capek dia amalkan, bimbang dan ragu. Cari ulama tempat belajar, 10 guru 10 cerita, tidak ada yang sama. Kebingungan ke tengah umat merajalela, akhirnya keputusan bodoh datang. Ma'rifat adalah satu kekuatan, tapi bukan sebuah keputusan. Ternyata banyak umat mengkaji ma'rifat, dibawa dalam suatu ibadah, kepingin melihat Tuhan. Ini kan sudah masalah. Karena dibenarkan oleh guru-guru sebagian. Makanya kita waspadai, hindari kehausan umat dari kebatilan kaji. Biarlah lebih baik dalam kesendirian daripada keramaian menuju kesesatan. Baiklah, baik kita kebenaran bersendiri daripada keramaian dalam masalah. Artinya apa? Kalau kita ingin memberikan pemahaman tentang Allah, berundinglah dengan pemilik kaji, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, kita sangat prihatin tentang keyakinan yang sedang tumbuh di diri umat. Semua imam kita arahkan untuk ditiru, tapi kita tidak pernah mengatakan, mengajak dia mengikuti imam dirinya. Mana imam tauhid kepada Allah, mana imam yang bersifat syariat. Akhirnya apa? La ra'baniyah fil Islam. Terjadi perantara-pentara kepada Islam, di dalam Islam. Pemahaman yang berbeda, malah kita yang di depan.
Ada sekian imam, saya yang ini. Ini ulama mengajak ke jalan tauhid, tidak berlandaskan alasan apa-apa, tapi berlandasan kebenaran Allah dalam dirinya. Tidak harus mengalahkan sesuatu untuk mendapatkan kemenangan. Tidak harus menjelek-jelekkan sesuatu demi mendapatkan nama baik. Tidak harus mengecilkan sesuatu demi membesarkan harga diri. 2 bulan cerita agama, bulan ketiga cerita politik, bulan keempat cerita duit. Akhirnya apa? Obok-obok Joshua bintang lagunya. Sampai sekarang umat terobok-obok oleh kemampuan yang berbeda. Kalau Tuhan berbeda, boleh kemampuan berbeda, tapi kalau Tuhan satu, makomnya satu. Kita bekerja sama membantu umat untuk menuju singgasana kemuliaan Allah dengan tidak memperbedakan pemahaman, tetapi membawa ke alam keyakinan. Karena apa? Siapalah kita kalau mereka disentuh dan diijabah oleh Allah? Dalam bahasa isyarah, ilmu guru itu sudah tidak berfungsi. Kita hanya menuntun sampai dia bermuka syafah kepada Allah, sampai dia diijabah oleh Allah. Kalau sudah berpadu 2 makrifat dalam satu kodrat, melihat Allah bersaksi umat, siapa yang tahu apa yang terjadi dalam diri mereka? Titik 2 berkumandang dalam huruf ya, bersembunyi 1 titik di bawah ba, bertatap-tatapan titik di atas huruf ta, dan bermakom titik di atas huruf sa. Artinya apa? Proses ketuhanan itu ada pada diri dan tidak bisa dipedomani oleh hadis apapun, melainkan kebenaran Al-Quran yang mengeluarkan hadis. Jamaah para hadirin yang dirahmati Allah, boleh kita memiliki pemahaman, tapi kitalah yang menjadi kodratnya. Kalau pemahaman yang kita terima tidak bisa menunjukkan kodrat Allah dalam diri, tidak usah dipahami. Kan Allah bilang, paham itu turun dari saya, dan siapa yang saya kehendaki akan dapat. Tinggal kamu siapkan hatimu yang benar, siapkan kekuatan hatimu yang tulus. Al-Baqarah ayat 269, Allah menekankan dia akan memberikan pemahaman kepada orang yang dia kehendaki. Bagaimana jadi kehendaki Allah? Lihat hatimu. Kalau kamu menjadikan Allah adalah sesuatu kodrat ketakutan, takut mati, takut miskin, tidak lillahi ta'ala, dan syarat-syarat bertuhan secara hakikat dalam hati tidak dipenuhi, maujudullah pada diri tidak diserahkan, sifat-sifat Allah tidak di diri tidak menjadi amalan, maka yang dikatakan Tuhan itu sama jadinya dengan dewa. Kalau kita perlu saja baru kita minta. Memang alhamdulillah yang memberikan pengajian ada sedikit rezeki pulang. Itu yang datang mendengarkan, siapa yang ngasih? Nggak ada lahiriahnya. Tapi dengan dia tidak dapat apa-apa sebagai sebuah wujud benda, tapi dia puas terungkap riwayat dirinya untuk bertauhid kepada Allah oleh seorang kalam ulama, itu lebih dari cukup. Mereka tidak cari harta, mereka cari Tuhannya.
Sanggupkah kita membukakan dan menuntun mereka kepada jalannya? Tanya aja diri kita. Jangan mengambil posisi akbar Allah di tengah-tengah kajian. Binasa kita. Demi Allah, Allah bukan diam dengan apa yang dilakukan umat. Mencerca ulama, menyentuh ulama dengan kebatilan, memandang ulama dengan syariat, itu adalah pekerjaan setan. Memandang perempuan dengan hati bisa, kenapa memandang Allah dengan hati tidak bisa? Memandang suami, memandang pasangan dengan hati nurani, tambah hati, tambah nurani. Giliran dikaji nurani, hati hilang, nurani lupa. Kita hakikat, dunia nikmat, rezeki nikmat, alamnya rahmat, tidak ada yang bisa dilihat mata. Nikmat tidak bisa, hakikat tidak bisa dilihat, rahmat tidak bisa dilihat. Tapi kalau batinmu yang bicara, itulah yang nyata. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama saling berbagi, sama-sama membuka diri. Kalau memang mau berpolitik silakan, tapi jangan di makom mimbarnya Allah. Kalau mau menjadi jagoan terkenal silakan, tapi jangan di makomnya Allah. Siapa yang di makom Allah hanya satu syaratnya, fakir, tidak memiliki dan kemampuan apa-apa kecuali menyaksikan kemampuan Allah meliputi segalanya. Lebih baik tidak terkenal tapi terjaga. Untuk apa terkenal tapi tidak terjaga? Kalau tidak terkenal pasti terjaga. Kalau terkenal belum tentu terjaga. Waspadai dirimu dari ancaman dan serangan iblis dan syaitan. Kenapa? Karena kekosongan pandanganmu kepada Tuhan masih banyak. Meskipun pengalamanmu melebihi pori-pori dunia ini, tapi pandanganmu melirik Tuhan itu masih kecil. Hati-hati. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kita bersatu, dengan kita sekuat bersama. Kalau lidi, kalau sudah menyatu namanya sapu, tapi kalau dia sendiri namanya lidi. Nah, inilah umat muslim. Usahakan menjadi sapu meskipun asalnya lidi. Usahakan menjadi kodrat meskipun namanya banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ajakan dan himbauan sebagai kodrat kita yang berilmu, dibentuk kealiman kita untuk menjadi ulama. Semua riwayat hafal, riwayat diri tidak hafal. Riwayat diri itu pendek. Turun ke bawah, napas naik ke atas. Selesai. Kalau diceritakan mati semua napas, habis semua napas, belum juga selesai. Itulah kemuliaan Allah. Jagalah pori-porimu dengan dirinya, insya Allah, dan hidupkan hayat Allah pada diri. Ilmu nomor 3, kodrat, iradat, ilmu. Wujudkan kodrat Allah pada diri, mewujudkan iradatnya Muhammad pada diri, dan nyatakan kodrat Adam pada jasad. Insya Allah, alif lam mim, Allahu alam, Allah akan bersemayam dalam panggilan Rahim makumullah. Rahim bermakomnya Allah. Insya Allah qalbi mu'mini baitullah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.